Perbedaan dari kedua wilayah kawasan ini, yang tidak bisa modern itu di dalam Mbaya, terus yang bisa modern itu di dalam Mbaya. Dan kami sekarang ini berdiri di pas pintu gerbang kawasan adat Amatoa yang batasnya memang yang sudah tidak bisa modern. Jadi perbedaannya ini, kalau di dalam kawasan kita mau berkunjung, pakaian yang kita pakai itu harus hitam-hitam, terus tanpa alas kaki. Sedangkan di luar kawasan adat Amatoa itu sudah bisa mengenal alat modernisasi, sudah bisa pakai listrik, sudah bisa pakai kendaraan dan yang lainnya. Oke, apa yang akan masyarakat temui ketika masuk ke dalam? Oh ya, jadi kalau umpama kita mau jalan-jalan ke dalam kawasan adat Amatoa, yang kita temui, yang pertama kita temui di samping itu kegiatan ibu-ibu yang menenun, kita juga bisa melihat di sepanjang perjalanan kita sebelah kanan ada hutan adat. Hutan adat itu yang betul-betul yang tidak bisa diganggu-gugat oleh masyarakat. Selain dari itu, kita juga bisa berkunjung ke kediaman Amatoa, bisa ketemu langsung sama beliau. Amma itu di sini bapak, Toa itu orang tua, jadi bapak yang dituakan. Menjadi putri beliau itu ada keistimewaan atau tidak sih sebenarnya? Kalau putri seorang Amatoa, umpama ini dalam hal pelanggaran, ya. Amatoa itu tidak segan-segan kalau memang anaknya melanggar, saudaranya atau kerabat yang paling terdekatnya itu, karena mungkin itu adalah keluarga dekatnya sehingga sanksinya ditunda-tunda dulu, itu tidak. Kalau umpama anaknya Amatoa yang melanggar itu harus disanksi. Berarti beliau sangat adil ya? Kalau soal pelanggaran itu tidak ada yang istimewa. Orang tua saya, menurut saya itu sangat bijaksana. Iya. Jadi selama ini statement atau stigma orang di luar itu bahwa orang Kajang itu sangat terbelakang, tidak bisa sekolah, tidak bisa apa, itu saya akan menjawab dari sini. Saya sendiri kan sudah sekolah, itu sebenarnya dia tidak melarang untuk anaknya, keluarganya untuk bersekolah, menuntut ilmu keluar. Selama itu kalau dia pulang, dia mengikuti aturan yang ada di dalam kawasan. Oke, berarti tadi cerita Kak Ramlah juga sekolah berarti? Jadi dari keturunan langsung beliau Amatoa, yang pertama kali saya yang jadi sarjana. Artinya keturunan Amatoa juga sekolah, berarti masyarakat umum juga boleh sekolah. Tapi tadi harus menjaga tradisi ketika di dalam. Tradisi. Iya. Bagaimana kondisi perempuan di masyarakat adat Kajang? Perempuan itu di masyarakat adat Kajang dengan laki-laki itu perannya itu sama. Cuman memang kalau laki-laki itu dia dominan di bertani atau beternak. Kalau perempuan itu dia memang itu 90% itu kegiatan sehari-hari itu menenun. Oke, baik, sekarang cerita soal kelompok yang tadi Kak Ramlah ceritakan. Kenapa sebagai seorang anak kepala suku ya, anak Amatoa, Kak Ramlah mau bersusah payah bikin kelompok, bikin kegiatan? Karena selama ini tenun itu cuman dia dalam bentuk sarung, iya, dengan pasapu ikat kepala. Yang selama ini juga tamu-tamu yang datang itu menganggapnya kalau sarung itu mahal sekali, 1 juta, sedangkan pasapu itu ada 500. Dan itu kalau ada pengunjung itu tertentu orang yang membeli. Jadi berkat dari bimbingan kemitraan, teman kami ada yang diundang ke Jakarta 3 orang untuk belajar. Terus dari situ kemitraan mengundang Lawe untuk datang ke Kajang untuk melatih teman-teman dalam hal ini untuk menjahit. Jadi di kelompok kami itu Kalea ada 15 orang. Jadi selama ini yang kita lakukan yaitu menjahit seperti tas, shawl, ada baju, dan itu teman-teman seperti kayak pengunjung-pengunjung anak SMA itu harganya bisa dijangkau dari harga 20.000 sampai harga yang 300. Jadi ini sekedar untuk membantu ibu-ibu penenun. Karena kalau cuma sarung tok saja itu terbatas untuk dipasarkan. Kalau dalam bentuk tas dengan shawl, mungkin banyak teman-teman yang lain yang ingin membeli sekedar cenderamata kalau dia datang berkunjung ke kawasan adat Amatoa. Oke, berarti ini selaras dengan program yang ingin mengedepankan ekowisata ya. Jadi ada ekowisata, ada nanti souvenir dijual dari situ, dan itu souvenirnya dibuat oleh ibu-ibu masyarakat adat Kajang ya. Nah, ini kan ada keterlibatan mesin jahit di sini. Kalau misalnya kita bicara mesin jahit ya. Nah, bagaimana itu tanggapan dari masyarakat adat Amatoa terutama yang di dalam? Ya, selama ini kan itu sarung kalau sudah ditenun
itu kan memang langsung dijahit. Jadi dengan bantuannya teman-teman dari kemitraan ini sangat membantu ekonomi rumah tangga masyarakat adat yang ada di kawasan adat Amatoa dan khususnya juga yang di luar kawasan. Karena selama ini kita diberi bantuan dari kemitraan dalam bentuk mesin jahit 6 unit. Jadi itu kita bagi-bagi sama teman kelompok. Jadi kalau ini ada umpama masyarakat adat yang mau menjahit, itu bisa dibawa ke kelompok. Mesin jahit itu kan ya seperti bagian dari modernisasi. Sementara di masyarakat adat Kajang itu menjunjung tinggi, tidak boleh modern. Nah ini bagaimana nih? Oh iya. Ya, itu. Jadi mesin jahit itu yang dibantu oleh kemitraan di kelompok kami, itu memang mesin jahit itu dalam bentuknya modern, tapi kita simpan di luar kawasan. Iya. Jadi kalau orang di dalam kawasan itu, kalau umpama ada mungkin kainnya yang sobek, itu dijahit secara manual, dijahit tangan. Jadi kalau umpama ada ibu-ibu, ada teman-teman yang mau menjahit seperti sarung yang kami pakai hari ini, itu bisa dibawa ke kelompok kami. Ke kelompok ya? Iya. Awalnya manual, sekarang Manual, iya. sudah lebih mudah ya? Iya. Dan juga lebih murah mungkin. Kalau Iya. dulu harus jahit di agak jauh di desa sebelah misalnya dan sebagainya. Oh, iya. Kak, kalau kita lihat Kak Ramlah kan Kajang sendiri ya, itu sudah mendapat perhatian nasional bahkan. Kak Ramlah sempat ke Jakarta dan ketemu dengan Presiden, iya. terus kemudian Bu Menteri juga sempat ke sini ya. dan memberikan SK penetapan. Iya, hutan adat. Hutan adat. Nah, boleh ceritakan Kak Ramlah pengalaman ketemu dengan Jokowi di Jakarta? Rasanya ya sangat senang, gembira kami bisa diundang ke istana. Ini sebenarnya pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Kami dan beberapa orang termasuk Pak Bupati, Labiria masih dulu Pak Andi Buyung, sama Pak Kepala Desa Tanah Toa, dalam hal ini Galak Lombok, Kepala Desa Maleleng, dalam hal ini Galak Maleleng, sama Dinas Kehutanan. Iya, kami diundang ke sana untuk menerima SK penetapan hutan adat. Ke istana tuh hampir sama masuknya, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa kamera begitu kan? Oh, kurang lebih begitu. Karena mau masuk kawasan juga itu tidak bisa bawa handphone, tidak bisa bawa kamera. Masuk istana juga begitu. Semua apa yang kita bawa selain dari atribut itu disimpang oleh Pas Pampres. Kalau di sini mungkin tidak diperiksa-periksa. Oh, tidak. Paling tidak kan pendatang saja yang menghargai kalau memang itu sudah dilarang, iya, dipatuhi aturannya. Iya. Sejauh ini ada tidak dukungan pemerintah desa terhadap kelompok perempuan pada umumnya ataupun secara spesifik kelompok perempuan yang Kak Ramlah ketuai? Sebelum dibentuk kelompok itu kan kepala desa harus memang dia tahu kalau kita membentuk ada kelompok yang seperti ini. Jadi selama ini pemerintah kepala desa dalam hal ini Galak Lombok itu sangat mensupport adanya kelompok itu, karena itu memudahkan masyarakat adat untuk menambah penghasilan ekonomi. Kak Ramlah kan putri dari Amatoa. Kenapa sih Kak Ramlah mau repot-repot membuat kelompok, bikin usaha dan sebagainya? Jadi motivasi saya itu kenapa kelompok ini dibentuk karena ingin membantu ibu-ibu penenun. Bagaimana caranya supaya tenunan ibu-ibu ini bisa diminati oleh, selain dari penduduk lokal, bisa diminati oleh pendatang yang seperti turis asing. Oke, terima kasih Kak Ramlah. Senang sekali sudah berkenan berdiskusi dengan kita. Ada pesan tidak? Jadi pesan saya khususnya untuk pemerintah pusat, bagaimana pembuatan kebijakan-kebijakan yang dia buat di sana itu mudah-mudahan dia berpihak ke masyarakat adat, khususnya di kawasan adat Amatoa. Oke.